Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Sulfanisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat program untuk menampilkan departemen, worker, dan juga gaji dengan bahasa C++. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi CodeBlocks atau menggunakan GDB Online Compiler pada PC masing-masing. Kemudian yang pertama itu kita di sini harus mengetikkan pemasukan yaitu header include stream atau header dari bahasa C++ itu sendiri. Ini akan menggunakan otomatis akan menggunakan si in dan juga si out. Kemudian kita yang kedua itu memasukkan using namespace std. Ini untuk mendeklarasikan bahwasanya kita akan menggunakan semua fungsi yang ada pada bahasa C++. Kemudian kita di sini ketikkan struct itu departemen dengan ID itu tipe data string dan juga nama itu dengan tipe data string. Kemudian untuk yang struct yang kedua itu worker atau pekerja itu ID dengan tipe data string dan juga nama dengan tipe data string. Kemudian ID departemen itu tipe data string. Kemudian untuk yang struct gaji atau struct yang ketiga itu ID departemen itu menggunakan tipe data string dan juga jumlah itu menggunakan tipe data integer. Langsung saja kita masuk ke fungsi utama atau in main. Jangan lupa kurung 2 dan juga kurung pengawal. Di mana departemen atau dep itu arraynya 5 atau berisi 5 buah data di dalam di dalam departemen tersebut. Di mana yang pertama itu kan tadi ada ID, di departemen itu harus ada ID dan juga ada nama. Maksudnya ya nama departemen. Jadi di sini ID-nya itu 001 security, kemudian yang kedua itu marketing, yang ketiga finance, yang keempat itu IT dan juga yang kelima itu HRD. Kemudian kita di sini masukkan worker atau pekerja dengan array menyimpan 5 buah data di dalam array tersebut. Untuk formatnya itu ID, nama, dan juga ID departemen. Yang pertama itu ID dari worker tersebut yaitu W001, namanya Raihan, kemudian ID departemen itu 001. Dan juga sampai ke bawah sampai Raihan, Yusuf, Dina, Zena, dan selanjutnya. Pada untuk yang gaji itu kita menyimpan datanya dalam bentuk array itu berisi 5 buah data, di mana formatnya tadi terdapat ID departemen dan juga jumlah gaji maksudnya. Di sini ID departemen 001 gajinya itu 800.000 sampai ke bawah. Nah, kemudian kita di sini langsung nih pilihan itu dengan tipe data string dan juga input ID dengan tipe data string. Di sini kita outkan menu pilihan, itu yang menu yang pertama, tampilkan nama departemen, kemudian enter. Kemudian yang kedua itu tampilkan worker atau pekerja, enter. Kemudian yang ketiga itu tampilkan gaji, enter. Kemudian keempat tampilkan semuanya, enter. Kemudian di sini terdapat lagi itu masukkan pilihan, contoh angka atau semua gitu ya. Kita masuk ke pilihan, si in-nya itu di pilihan. Kemudian out lagi itu masukkan ID departemen, itu C-nya input ID, kemudian kita masuk ke boolean, di mana tampil nama false, tampil worker false, tampil gaji false. Kita di sini masuk ke perulangan for, P atau pilihan dengan tipe data char, jika P sama dengan karakter 1, itu untuk menampilkan nama, jika benar, itu maka akan menampilkan jika sampah kemudian kondisi yang kedua P sama dengan karakter 2 itu untuk menampilkan worker, jika benar dia akan menampilkan worker. Kemudian yang ketiga P sama dengan karakter 3 itu jika benar dia akan menampilkan gaji. Kemudian P sama dengan 4 dia akan menampilkan semuanya yaitu dari nama, worker, dan juga gaji. Kemudian kita masuk ke kondisi yaitu tampil nama boolean jika ditemukan itu false. Em, Masuk ke perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Jika departemen .id itu sama dengan input ID, maka dia akan outkan nama departemen. Jika benar, itu akan ditemukan. Kemudian berhenti.
Kemudian untuk yang kondisi yang kedua ditemukan itu si outnya jika tidak ditemukan itu dia akan men-shoutkan ID departemen tidak ditemukan. Kemudian return 0. Dia akan menampilkan yang di sini tadi. Nah, kemudian kondisi lagi jika untuk menampilkan worker itu kita shoutkan daftar worker eh, dengan ada itu tipenya boolean. Kemudian masuk ke perulangan for, integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus, jika worker.id departemen sama dengan input ID. Ini akan out seperti ini. Jika benar, itu dia akan ada. Tapi jika tidak ada, dia akan outkan tidak ada worker di departemen ini. Kemudian untuk yang kondisi selanjutnya itu untuk menampilkan gaji, di mana perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus, jika gaji.id departemen sama dengan input ID, itu dia akan men-outkan, jika true, dia akan men-outkan gaji. Kemudian break. Jangan lupa menggunakan long perawat. Coba kita run. Nah, di sini dia akan langsung menu pilihan. Yang pertama tampilkan nama departemen, tampilkan worker, gaji, kemudian tampilkan semua. Jika kita tampilkan worker, misalkan yang nomor 2, masukkan ID departemen W005, dan itu daftar worker, tidak ada worker di departemen. Coba kita yang lain, misalkan kita ingin menampilkan semua, masukkan ID departemen. Nah, untuk yang nama departemennya itu HRD, daftar worker atau pekerjanya itu Zulfa dengan ID workernya itu W005, kemudian dengan gajinya itu 10 juta. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya maaf, mungkin masih banyak kesalahan, saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.